Hai, kali ini kita akan menceritakan salah satu sosok kontroversial yang berasal dari Turki, yakni Harun Yahya. Nah, Harun Yahya ini dulunya itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, tiba-tiba dia dianggap sebagai orang yang sesat dan juga gila. Nah, saat ini tuh Harun Yahya dihukum penjara selama 8.000 tahun. Wow. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin disclaimer dulu bahwa semua informasi yang saya sampaikan kali ini adalah rangkuman dari berbagai sumber. Namun, saya juga berusaha menyajikan fakta-fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau misalnya ada perbedaan maupun tambahan, silahkan koreksi di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang baru saja bergabung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang menarik berikutnya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas bagaimana kisah Harun Yahya. Let's get the ball rolling. Nah, Harun Yahya mulai dikenal sekitar tahun 80-an. Ketika ia mulai memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang rasional dan logis. Nah, oleh karena itulah, dia langsung mendapatkan perhatian dari kalangan-kalangan muda, mualaf, dan lain-lain. Nah, selain itu, dia juga memiliki karisma yang sangat kuat. Dan dia mampu menjadi pembicara yang hebat dan meyakinkan orang lain. Even, orang itu tuh ahli dalam bidang yang sedang dibicarakan atau didiskusikan pada saat itu. Jadi ibaratnya tuh dia gini nih, dia tuh bisa ngomong apa aja. Baik itu dari sains, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Nah, kalau ngobrol sama dia tuh, itu kita pasti bisa nyambung. Atau dia tuh bisa nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan ketika diberikan pertanyaan pun, dia itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara logis. Hingga pada saat itu, dia dianggap sebagai orang yang sangat mencerahkan. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita kenalan dulu nih sedikit aja dengan Harun Yahya. Harun Yahya dengan nama lahir Adnan Oktar, lahir pada 2 Februari tahun 1956 di Ankara, Turki. Ayahnya yang bernama Yusuf Oktar Arslan dan ibunya Mediha Oktar. Nah, dia tuh tumbuh besar di Ankara dan tinggal di sana hingga dia tuh lulus SMA. Pada tahun 1979, Adnan Oktar hijrah ke Istanbul dan masuk ke Universitas Mimar Sinan. Dan dia mengambil jurusan seni rupa di sana. Namun, masa studinya itu nggak berlangsung lama. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Istanbul dan mengambil jurusan filsafat pada tahun 1986. Nah, di zaman kuliah aja nih, dia itu udah aktif membuat gerakan-gerakan Islam. Dan mulai dari situlah, dia sudah mulai dikenal oleh orang-orang sekitar sana. Nah, setelah Adnan lulus kuliah, dia tuh udah mulai aktif dalam dunia tulis dan ceramah. Dengan fokus utama adalah kreasionisme dan kritik terhadap teori evolusi. Dia tuh menerbitkan banyak buku dan mempublikasikan pandangan-pandangannya itu lewat buku tersebut. Nah, termasuk buku yang paling terkenalnya adalah Atlas of Creation. Adnan Oktar, atau yang dikenal dengan Harun Yahya, telah menulis dan menerbitkan banyak karya yang mencakup berbagai topik, terutama yang berkaitan dengan kreasionisme dan kritik terhadap teori evolusi. Beberapa karya terkenalnya antara lain adalah yang pertama Atlas of Creation pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Buku 3 volume ini adalah salah satu karya Harun Yahya yang paling terkenal. Di dalam buku ini, Harun Yahya mengklaim menunjukkan bukti-bukti tentang penciptaan langsung oleh Tuhan. Atau bisa dibilang teori evolusi itu tuh nggak bener di buku ini. Kemudian yang kedua itu adalah The Evolution Deceit pada tahun 2001. Nah, dia mengklaim bahwa teori evolusi tidak memiliki bukti tentang dasar ilmiah. Yang ketiga adalah Miracle of the Quran pada tahun 2001. Karya ini membahas berbagai keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam buku ini mendukung pandangan Harun Yahya tentang penciptaan. Kemudian yang keempat adalah Deep Thinking. Nah, buku ini membahas berbagai topik terkait tentang sains dan filosofi. Dan yang terakhir adalah The Miracle of the End pada tahun 2000. Nah, dalam buku ini mengkaji tentang anekdot dan cerita tentang makhluk-makhluk kecil. Nah, selain buku-buku, Harun Yahya juga banyak menerbitkan buklet-buklet, poster, dan beberapa dokumen yang mendukung pandangan-pandangannya. Kejadian mulai memburuk pada tahun 1986, ketika dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Zionisme dan Freemason. Nah, di dalam buku itu, dia menjelaskan tentang elit global
Jadi maksudnya adalah dunia ini tuh sudah dikuasai oleh sekelompok elit-elit global. Yang mana yang dituduhkan dalam buku ini adalah Zionisme dan Freemason. Nah, di dalam buku itu dia juga beropini bahwa pemerintahan, wartawan, tentara Turki juga telah disusupi oleh Zionisme dan Freemason. Nah, karena buku inilah akhirnya mengantarkan Harun Yahya ke dalam penjara. Harun Yahya dituntut atas pencemaran nama baik. Karena di dalam buku tersebut, dia secara eksplisit menyebutkan nama-nama pejabat Turki adalah bagian dari kelompok-kelompok Zionisme dan Freemason. Nah, oleh karena itu, dia dianggap berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Turki pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama 19 bulan. Meskipun dia tidak pernah secara resmi didakwa. Jadi kayak ditangkap, masukin penjara. Jadi nggak ada proses sidang yang resmi sih khususnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tapi penjaranya itu bukan di dalam sel. Melainkan dia ditahan di dalam sebuah klinik yang ada di penjara. Dan kemudian dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa Bakirköy. Dia didiagnosa menderita kelainan jiwa, obsesif, kompulsif, dan skizofrenia. Lalu dia menghabiskan 10 bulannya di rumah sakit jiwa hingga dinyatakan sehat oleh dokter militer. Dan setelah itu dia dikeluarin dari rumah sakit jiwa tersebut. Nah, pada saat dia dibebaskan itu sekitar tahun 1987. Justru setelah dia keluar dari dalam rumah sakit jiwa atau bisa disebut penjara, pengikutnya itu terus bertambah dan semakin banyak. Karena menurut pemikiran pengikutnya pada saat itu, ketika Harun Yahya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atau bisa disebut saja rumah sakit jiwa, maka apa yang dikatakan oleh Harun Yahya selama ini sebelum dia ditangkap itu benar. Sehingga membuat pemerintahan tuh kocar-kacir dan akhirnya membungkam Harun Yahya dan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, dari situ tuh masyarakat mulai berpikir tuh, khususnya pendukungnya ya, oh benar nih kata Harun Yahya. Kalau Harun Yahya nggak benar, nggak mungkin dia dimasukkan ke dalam penjara atau ditangkap atau dihukum. Nah, karena pengikutnya tuh semakin banyak, maka secara otomatis dia mendapatkan banyak sponsor seperti donatur-donatur dan fasilitas-fasilitas untuk menulis media dan lain-lain. Nah, sponsor dia ini pun bukan dari kalangan yang main-main. Ada dari kalangan ilmuwan, nasionalis, mu'alaf-mu'alaf, dan lain-lain. Nah, setelah itu dia tuh semakin aktif untuk menyebarkan pandangan-pandangan yang telah ditanamkan sebelumnya dan di-share ke seluruh negeri. Kemudian dia menerbitkan lebih banyak buku untuk dipublikasi dan mengadakan ceramah dan acara untuk menyebarkan pandangannya. Dia juga memperluas jaringan dan pengikutnya dan mulai menggunakan media massa untuk memperluas cakupan dan pandangannya. Seiring dengan pengikutnya tuh semakin banyak dan kekayaannya itu pun semakin kuat, disinilah keanehan mulai muncul dari Adnan Oktar atau yang bisa kita kenal Harun Yahya. Adnan Oktar justru membalik semua, ya nggak semua sih, dia membalik beberapa gagasannya yang telah dilontarkan. Contoh, Adnan Oktar kan kita ceritakan sebelumnya dia kan sangat membenci pemerintah hingga menuduh pemerintah itu adalah bagian dari kelompok-kelompok Zionis and Freemason. Nah, setelah itu dia malah memuji-muji pemerintah bahwa dia sangat suka sama pemerintah dan mencintai pemerintah. Nah, pemerintahan Turki saat itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang kedua, dari awal kita sudah cerita bahwa dia sangat membenci kelompok-kelompok Zionisme dan Freemason. Nah, kemudian dia mengubah statementnya yang mengatakan bahwa Freemason dan Zionis itu adalah orang-orang baik. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa Zionisme dan Freemason adalah organisasi Imam Mahdi. Dan juga dia menobatkan Freemason dan Zionis akan menjadi pahlawan masa depan, kata dia waktu itu. Dan juga nih, dia mengakui dia adalah salah satu anggota Freemason. Aneh kan? Nah, di saat inilah justru kekayaannya si Adnan Oktar ini semakin bertambah. Sampai-sampai dia bisa membangun percetakan TV, majalah, dan lain-lain. Nah, karena aset inilah Adnan Oktar semakin mudah mendelivery pemikiran-pemikirannya melalui memproduksi buku-buku dan juga media TV. Nah, kalau aja waktu itu udah ada YouTube, mungkin dia juga udah punya nih channel YouTube-nya sendiri. Nah, kemudian buku-bukunya itu disebar ke berbagai negara di seluruh dunia.
seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara Timur Tengah, serta Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Nah, dari serangkaian perubahan-perubahan pemikiran dia, yang tidak berubah atau yang tetap konsisten tuh hanya satu. Dia tetap menentang keras teori evolusi dan Darwinisme. Hingga suatu hari dia mengeluarkan statement bahwa selain Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa menjadi rujukan untuk umat muslim, termasuk hadis. Dia menyangkal semua hadis, karena menurut dia, selain Al-Quran itu semua nggak benar. Sehingga membuat dia satu hari itu sholat cuma 3 kali. Nggak hanya itu, dia memperbolehkan umat muslim khususnya wanita itu nggak masalah kalau nggak pakai hijab. Ya, karena di dalam Al-Quran itu kan nggak menyebutkan secara eksplisit bagian-bagian mana yang menjadi aurat seorang perempuan. Nah, kalau hal-hal kayak gitu tuh kan dijabarkan di dalam hadis. Kalau Al-Quran itu kan nggak secara eksplisit menjelaskan satu case tertentu seperti itu. Jadi dari serangkaian itu dia sholat satu hari 3 kali, termasuk juga perempuan nggak perlu pakai boleh terbuka gitu. Jadi yang hanya ditutup ya daerah kemaluannya saja. Nah, karena itu berdasarkan yang dia tahu aja seperti itu. Padahal di dalam hadis itu sudah menjelaskan bahwa detailnya itu ada di hadis. Nah, mulai dari sinilah asal muasal kiten-kiten itu hadir. Nah, saya yakin nih, pasti teman-teman udah pada tahu nih, apa yang dimaksud dengan kiten-kitennya si Adnan Oktar. Jadi, Adnan Oktar menyebut pengikut-pengikut perempuannya itu sebagai kitten atau anak kucing. Nah, wanita-wanita ini tuh sering hadir atau duduk di dalam acara TV yang dia buat. Itu kalau bisa teman-teman lihat di video, itu ada cewek-cewek yang bisa dibilang mukanya tuh hampir mirip semua. Mereka tuh joget-joget tipis tuh di acara TV Adnan Oktar. Nah, itulah si kiten-kitennya Adnan Oktar. Nah, kalau dipikir-pikir aneh kan? Kenapa wajah-wajah perempuan ini itu semuanya itu hampir sama? Karena si Adnan Oktar ini menyuruh semua kiten-kitennya itu untuk operasi plastik, yang mana operasi plastiknya itu hampir mirip semua. Ya kita nggak tahu juga ya apa itu fetisnya Adnan Oktar atau apa. Nah, intinya belum ada informasi kejelasan kenapa Adnan Oktar menyuruh semua anggota-anggota perempuannya untuk operasi plastik seperti itu. Nah, sedangkan untuk laki-laki, dia menyebutnya sebagai lion. Nah, ini juga saya juga nggak tahu kenapa disebut kitten, apa filosofinya, kenapa disebut lion, apa filosofinya. Nah, buat teman-teman yang tahu, silahkan komen di bawah. Nah, akhirnya pada tahun 2018, dia beserta pengikutnya ditangkap atas tuduhan yang sangat serius. Nah, di antaranya dia dituduh mendirikan organisasi kriminal yang di dalamnya antara lain adalah pelecehan seksual, pengancaman, penipuan, spionase, dan lain-lain. Nah, dari hasil persidangan inilah Adnan Oktar dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara. Wow. Nah, setelah Adnan Oktar ditahan, baru bermunculan orang-orang yang berani speak up. Termasuk juga orang-orang yang telah menjadi pengikutnya. Nah, tujuan mereka juga itu adalah untuk meringankan hukuman kepada mereka masing-masing. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi para pengikutnya yang udah ditangkap ini, mereka bersedia menjadi justice kolaborator. Atau dia akan mendukung pemerintah untuk mengungkap semua kasus-kasus atau proses kejahatan yang dilakukan oleh Adnan Oktar. Sehingga hukuman untuk si justice kolaborator ini secara otomatis bisa berkurang ataupun malah bisa dihilangkan. Karena mungkin dia bisa dianggap sebagai korban juga. Nah, setelah proses yang panjang tersebut, terbukalah bagaimana sumber-sumber dana yang didapatkan oleh organisasi Adnan Oktar ini. Menurut pengakuan salah satu membernya Adnan Oktar, sumber dana dari organisasi yang dibuat oleh Adnan ini itu adalah dari sumber perdagangan manusia. Jadi, si cewek-cewek inilah dipaksa untuk melayani sponsor-sponsor atau bisa dibilang yang mendanai si Adnan Oktar. Nah, pertanyaannya kan, kenapa cewek-cewek ini tuh mau? Nah, karena sebelumnya si cewek-cewek ini tuh udah dijebak oleh Adnan Oktar. Mereka tuh misalkan diancam disuruh buka baju di dalam satu ruangan, kemudian ternyata ada kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas tersebut. Sehingga hasil video itu menjadi blackmailing oleh Adnan Oktar ini untuk mengancam perempuan-perempuan ini. Nah, Adnan pun juga merekrut
laki-laki. Nah, laki-laki yang direkrut itu pasti orangnya yang dipilih itu jadi anggota dia tuh pasti ganteng-ganteng. Tujuan dia merekrut laki-laki ganteng ini adalah untuk merekrut lagi perempuan-perempuan yang cantik. Nah, setelah laki-laki ganteng ini mencoba kenalan dengan cewek nih, kemudian cewek itu dibawa ke, bisa disebut markas mereka. Kemudian ya dengan tipu daya laki-lakinya itu, mereka melakukan hubungan. Nah, pada saat mereka melakukan hubungan, itu juga direkam. Nah, itu juga menjadi bagian dari blackmailing si Adnan Oktar. Sehingga menjadi sebuah senjata yang sangat kuat. Jadi orang-orang juga udah takut kan videonya disebarkan. Nah, ini hampir sama dengan kasus PDD ya. Oke, lanjut. Jadi begitulah perputaran human trafficking yang dilakukan oleh Adnan Oktar selama puluhan tahun. Nah, kalau dipikir-pikir tuh kenapa nggak kabur atau apa. Jadi si Adnan Oktar ini, di dalam markas dia itu orang tuh nggak bisa keluar sembarangan. Kalaupun dia mau keluar dan harus keluar, mereka itu si cewek-cewek ini, itu khususnya cewek, itu harus didampingi oleh anak buahnya Adnan Oktar. Jadi kita memang nggak bisa macam-macam gitu, mau lari juga nggak bisa. Ada juga dia melakukan fitnah ya, fitnah kepada keluarga si cewek-cewek ini. Misalnya contohnya gini, dia memaksa cewek-cewek ini tuh untuk membuat surat palsu yang mana dia itu telah diperkosa oleh ayah kandungnya. Sehingga surat itu dilaporkan kepada polisi dan ayah dari wanita-wanita ini itu ditangkap. Kalau dari situ aja udah ketahuan kan, dia mau pulang aja nggak bisa, apalagi mau kabur. Kabur kemana? Pokoknya si cewek-cewek ini tuh dibuat buntu dan tidak ada jalan lain selain tetap stay di situ. Bisa dibilang ini cukup terorganisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Adnan Oktar ini. Kalau masalah pemukulan segala macam itu nggak perlu diceritain lagi, udah pasti udah ada di situ. Kalian bisa cek juga di artikel-artikel. Nah, salah satu saksi laki-laki juga memberikan kesaksian bahwa setiap laki-laki anggota dari Adnan Oktar itu diberikan papan skor. Nah, apa yang dimaksud dengan papan skor tersebut? Jadi, laki-laki atau anggota laki-laki tim Adnan Oktar ini, mereka itu dibuat kompetisi yang mana laki-laki yang paling banyak melakukan hubungan dengan wanita. Nah, laki-laki yang telah melakukan hubungan dengan wanita, maka di papan skor itu akan naik skornya. Yang mana yang skornya yang paling banyak itu akan menjadi champion, juara. Jadi ya kayak ibarat ada pertandingan di situ atau liga seperti itu. Kalau yang sebaliknya, yang skornya paling rendah, dia tuh akan dibully sebagai gay. Nah, itu sebenarnya permainan psikologi ya. Jadi semakin banyak laki-laki ganteng ini melakukan hubungan dengan wanita di luar diambil, sebenarnya kan menambah rekrutmen perempuan. Jadi cara dia main itu psikologi aja. Jago juga Adnan Oktar. Ya memang jago sih, dia pemikir kuat sih. Nah, selain itu, Adnan Oktar juga melakukan pencucian otak kepada member-membernya ini, khususnya wanita. Jadi wanita-wanita itu dilakukan pencucian otak itu atas dasar agama dan lain-lain. Jadi ya manut-manut aja akhirnya mereka. Selain ada juga video yang dikunci, diancam, dipukulin, dan juga ada permainan seperti cuci otak yang mengatasnamakan agama. Nah, oleh karena itu Adnan Oktar itu gampang mengontrol member-membernya sendiri. Jadi sistem ini tuh sudah sangat pakem ya. Karena banyak keuntungan di situ. Contohnya yang laki-laki ini mendapatkan banyak cewek. Jadi secara otomatis si laki-laki ini juga betah menjadi membernya Adnan Oktar. Sedangkan yang perempuan ya seperti kita sampaikan tadi, ancaman, cuci otak, dan lain-lain. Jadi kalau kita simpulkan nih, flow-nya ini, Adnan Oktar merekrut cewek-cewek cantik untuk mendapatkan cowok-cowok ganteng nih. Nah, setelah dia mendapatkan cowok-cowok ganteng ini bekerja mencari cewek-cewek cantik. Yang mana nanti cewek-cewek cantik yang udah didapatkan oleh cogan-cogan ini diberikan kepada sponsor-sponsor hidung belang yang mendanai organisasi si Adnan Oktar ini. Udah dapat ya skemanya itu? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kondisi Adnan Oktar itu sudah ditahan. Nah, pada 11 Januari tahun 2021, dia dijatuhi hukuman 1075 tahun penjara. Nah, pada persidangan ulang di tahun 2022, hukumannya tuh menjadi meningkat, yaitu dijatuhi hukuman 8.658 tahun penjara.
Nah, vonis Harun Yahya ini sudah termasuk 891 untuk kejahatan yang dilakukan dalam kapasitas pribadinya dan sementara sisanya untuk para pengikutnya. Jadi hukuman Adnan Oktar itu meningkat dari 1.000 tahun penjara menjadi 8.000 tahun penjara karena keputusan pengadilan yang memperberat dakwaan terhadap dirinya setelah banding dan ditinjau ulang kasusnya. Jadi bisa dibilang pada tahun 2021 itu kan dia masih tersangka yang based on temuan polisi kan. Kemudian di tahun 2022 kan udah pada speak up tuh member-membernya. Nah, itulah juga salah satu yang menjadi memberatkan hukuman si Harun Yahya. Jadi udah dapat kan kenapa dari 1.000 menjadi 8.000. Nah, terlepas dari itu, dari saya pribadi kayaknya tuh ada konspirasi tuh yang ada di sini. Karena based on yang kita ceritakan tadi bahwa Adnan Oktar ini berubah setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Kita nggak tahu tuh di dalam rumah sakit jiwa itu dia itu dicuci otaknya kah, diancam kah, atau apakah. Sehingga begitu dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia tuh langsung berubah total. Dan sehingga dia menjadi monster kriminal seperti itu. Nah, terlepas dari mana Anda melihat, Adnan Oktar ini adalah sebagai pemikir berbahaya atau pemikir yang berpengaruh. Oke, sekian dulu dari saya. Silahkan like and subscribe jika menurut kalian video ini tuh bagus. Dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, dan sosial media kalian. Nah, jika ada tambahan, revisi maupun pertanyaan, mari kita bertukar pikiran di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Oke.